Lukisan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi juga menjadi salah satu ikon di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon. Dialah raja kerajaan Pajajaran yang berkuasa antara tahun 1482 sampai 1521. Di masa kepemimpinan Prabu Siliwangi inilah Pajajaran mencapai puncak kejayaannya. Lukisan karya Tatang asal Garut ini dibikin tahun 2008 dan disumbangkan untuk pihak Keraton Kasepuhan. Kabarnya Tatang sebelum melukis sempat mendapat semacam wangsit dan mengaku didatangi oleh Prabu Siliwangi. Banyak cerita mistis yang berada di balik lukisan karya Tatang ini. Lukisan ini dipandang dari sudut manapun, tatapan mata Prabu Siliwangi akan tetap mengikuti. Bukan hanya itu, tetapi juga pada garis kaki. Dia akan mengikuti kemana arah Anda memandangnya. Bahkan konon ada beberapa orang yang sempat mengalami trans setelah melihat lukisan Prabu Siliwangi ini. Bahkan dikabarkan pula, percaya tidak percaya, beberapa orang yang mengambil foto lukisan Sri Baduga atau Prabu Siliwangi ini sempat mengalami blank atau hasilnya gelap. Wallahualam. Saya sendiri tidak mengalami itu. Objek lainnya tak kalah menarik adalah ruang pusaka Sunan Gunung Jati. Di dalamnya terdapat antara lain beberapa baju Sunan Gunung Jati dan juga sejumlah senjata yang pernah digunakannya. Keluar dari lingkungan Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon, kita masuk lebih dalam ke areal keraton yang memiliki total luas 25 hektar ini. Mari kita dengar penjelasan dari Bapak Satu, abdi dalam yang bertugas sebagai pemandu tamu. Ya, terus ada patung macan melambangkan bahwa Keraton Kasepuhan penerus kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Juga ada dua meriam, namanya Ki Santoma sama Nyi Santomi, laki-laki dan perempuan. Itu persembahan dari Prabu Kabunangka dari Kerajaan Galuh, Pakuan Ciamis. Nah, gitu. Saya menuju ke areal di tengah taman untuk berfoto dengan latar belakang dua singa dan bangunan Keraton Kasepuhan. Bapak Satu mengisahkan bahwa di sini pernah terjadi satu kejadian menarik. Seorang entertainer, Dorce Gamalama, sempat kesurupan. Tetapi melalui bantuan para spiritual keraton akhirnya bisa disembuhkan. Masuk lebih dalam, ini video saya ambil ke dalam ruangan tempat Sultan Kasepuhan Cirebon berdiam. Ya, ada tahta kerajaan di dalamnya, tetapi saya hanya diperbolehkan pada batas pintu. Dari sinilah kami berdiri dan mengambil foto atau video dari areal di depan Keraton Kasepuhan Cirebon. Setelah itu baru saya diajak ke sisi sebelah kiri untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam lingkungan terdalam bangunan Keraton Kasepuhan yang ada di Cirebon ini. Ini adalah sebuah gapura peninggalan abad ke-15 dengan keramik-keramik yang diletakkan, dipahatkan pada dinding. Semua keramik memiliki nilai bersejarah karena ada simbol-simbol serta tahun keramik itu dipasang. Rata-rata keramik-keramik tadi berasal dari Cina karena memang ada hubungan antara Kasepuhan Cirebon dengan Cina pada waktu itu. Ini ada langgar alit untuk tadarusan. Setiap bulan puasa atau bulan Ramadan masih dipastikan. Ya, alhamdulillah dari tahun 1529. Untuk tadarus. Nah, juga untuk memperingati hari raya Islam, Bu, seperti Rajaban, Roahan, Nuzul Quran, Nisfu Syaban, juga Safaran, 5 Safaran, Bu ya. Itu kan ada acara apemang ya. Juga untuk ini selamatan malaman. Selamatan malaman itu Pak intinya menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. 10 terakhir dari puasa. Makanya Bapak Ibu dan Dedek kalau puasa di hari ganjilnya tuh Pak, tanggal 21. Iya.
23, 25, 27, 29 itu nyalain lilin di depan kanan rumah kita, kanan kirinya Bu ya, dikasih lilin kanan kiri, di belakang juga ya dikasih lilin juga. Nah, 2 jadi 4 di pojok-pojok Bu ya. Itu maksudnya kita menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Ya barangkali ya bisa mendapatkan karomah barokahnya ya malam Lailatul Qadar itu. Ini punten Bapak Ibu, ada saka atau tiang Adik yang namanya tiang atau saka juru papat ya Bu ya, juru papat kelima pancer. Dalam bahasa Jawa sedulur papat kelima pancer. Artinya bahwa manusia itu Adik dibuat atas 4 unsur tadi elemen. Nah, kalau yang tengah ruhnya Pak. Juga kita ini ada 4 mazhab Adik, 4 imam, 4 aliran. Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafi'i. Walaupun berbeda-beda aliran, tapi tetap tujuannya satu kepada Allah. Nah, contohnya kita mengambil dari sholat subuh. Ada yang pakai doa kuno, ada yang enggak, ada yang pakai basmalah dulu Pak, atau langsung alhamdulillah, ada seperti itu. Tapi walaupun berbeda-beda, tetap jangan kita permasalahkan. Semuanya satu tujuan kepada Allah. Yang dipermasalahkan yang enggak sholat. Jadi itu jangan sampai ada ya. Tak terasa 1 jam lebih kami berada di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Berkat penuturan Bapak Satu, kami menjadi lebih tahu tentang sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon serta sekelumit kisah tentang Sunan Gunung Jati. Terima kasih, saya Rosodaras melaporkan untuk Jayakarta News Channel.